Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Langit runtuh perlahan saat bola api hitam naik dari celah retakan dimensi. Matahari hitam bukanlah cahaya biasa. Ia menghisap cahaya di sekitarnya, meninggalkan hanya bayangan. Tapi entah kenapa, Wang Lin justru merasa jiwanya menyala. Ini bukan kegelapan. Ini adalah cahaya yang belum pernah dimengerti dunia. Tubuhnya bergidik. Setiap ingatan masa lalu bergetar dalam pikirannya. Tapi ia tidak melawan. Ia berjalan menuju sumber cahaya itu, dan setiap langkahnya mengubah daratan menjadi kristal hitam. Saat Wang Lin mendekat, matahari itu membentuk pusaran. Dari dalamnya terdengar suara samar. Kau adalah penerus dari garis kehendak yang telah mati. Tapi belum padam. Suara itu bukan dari entitas tunggal, tapi dari ratusan ribu suara yang saling bertindih. Semua kultivator, dewa, iblis yang pernah menolak dunia dan terbakar karena keyakinannya. Semua bersatu dalam satu pusaran ini. Kau bisa membebaskan kami, atau ikut bersama kami dalam kutukan. Wang Lin terdiam. Di matanya, matahari itu bukan hanya sumber kegelapan, tapi juga kuburan dari idealisme yang gagal. Wang Lin mengangkat tangannya. Cahaya dari matahari menyambar tubuhnya, namun tak membakar. Justru menyatu dengan darahnya. Simbol-simbol kuno bermunculan di lengannya. Ia menggertakkan gigi. Jika takdir adalah api, maka biarlah aku menjadi bahan bakarnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menyala. Bukan dengan api merah, tapi cahaya gelap, kutukan, kehendak, dosa masa lalu. Semua membentuk jubah tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Namun dalam kesakitan itu, muncul senyuman tipis di wajah Wang Lin. Aku akhirnya mengerti. Matahari hitam mulai mengecil, menyatu ke dalam dada Wang Lin seperti jantung kedua. Langit kembali biru, tapi bumi berubah. Segala sesuatu terasa lebih sepi, lebih hening, seperti menunggu sesuatu. Wang Lin berdiri di tengah kekosongan itu. Ia melihat ke tangannya. Kini, ia tidak hanya membawa kekuatan, tapi juga sejarah. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tapi aku akan terus berjalan. Matahari hitam bukanlah simbol kehancuran, tapi harapan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya dan tetap ingin berjalan maju. Wang Lin, yang kini membawa cahaya itu dalam dirinya, telah menjadi entitas baru. Bukan hanya manusia, bukan hanya dewa, tapi jiwa yang lahir dari luka, dari kehilangan, dari kesepian. Dan di balik semua itu, masih ada satu keinginan kecil, untuk pulang. Lorong itu seolah tanpa ujung. Wang Lin berjalan, namun ia merasa seakan tak pernah bergerak. Setiap langkahnya diikuti gema langkah lain, seakan ada bayangan dirinya yang berjalan bersama. Di dinding kehampaan, tampak samar wajah-wajah lama, guru-gurunya, sahabat-sahabat yang telah tiada, bahkan dirinya sendiri ketika muda. Namun wajah itu bukan sekadar ilusi. Mereka berbicara, menuduh, mengingatkan, dan terkadang memohon. Apakah kau menyesal? Suara itu bertanya, bersahut-sahutan dari segala arah. Wang Lin berhenti sejenak. Ia menutup matanya. Menyesal atau tidak, aku tetap berjalan. Begitu ucapannya selesai, lorong itu bergetar, seakan menerima atau menolak tekadnya. Dari kehampaan itu, muncullah sebuah cermin raksasa. Permukaannya hitam pekat, tak memantulkan cahaya. Namun ketika Wang Lin melangkah mendekat, wajahnya sendiri muncul. Bukan wajahnya sekarang, melainkan wajahnya di setiap tahap hidup. Remaja penuh amarah, pemuda penuh dendam, seorang pria yang kehilangan cinta, dan kini, sosok yang nyaris tanpa emosi. Semua ini adalah engkau. Tak ada jalan keluar dari bayanganmu sendiri. Cermin itu bergetar, lalu pecah.
Dari retakannya keluar kabut hitam, membentuk ribuan tangan yang mencoba meraih tubuh Wang Lin. Ia tidak menghindar. Dengan telapak tangannya, ia menyalakan api kecil itu lagi. Api kesadarannya membakar kabut, memecahkan tangan-tangan yang ingin merenggutnya. Bayangan tidak bisa membunuhku. Aku sudah menerimanya. Saat kabut sirna, lorong kehampaan runtuh seperti kaca yang pecah. Dari celah-celahnya, waktu yang beku mulai mengalir kembali. Wang Lin mendengar suara detak jantung alam semesta, pelan namun kuat. Di hadapannya, terbentang sebuah samudra cahaya, namun di tengahnya berdiri sebuah pohon kuno. Akar pohon itu menembus kekosongan, cabangnya menjangkau bintang-bintang yang hilang. Pohon itu berdaun hijau samar, tetapi setiap daunnya memuat gambaran dunia yang pernah ada, sekte-sekte yang telah runtuh, perang yang pernah ia saksikan, dan wajah-wajah yang pernah ia temui. Pohon kenangan, Wang Lin berbisik. Ia sadar, pohon itu bukan hanya saksi, melainkan pintu menuju inti perjalanan berikutnya. Dari balik cahaya pohon, muncullah sosok berjubah putih, rambutnya panjang, matanya kosong, namun wajahnya menyerupai Wang Lin sendiri. Aku adalah engkau yang menyerah. Sosok itu menatapnya tanpa emosi, lalu mengangkat tangan. Dari telapak tangannya muncul ribuan bilah cahaya yang menebas lurus ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin tidak bergerak mundur. Ia melangkah maju, menembus hujan cahaya. Setiap tebasan hanya meninggalkan luka tipis di tubuhnya. Darah menetes, tapi api kesadaran dalam dirinya justru semakin terang. Aku tidak datang untuk menyerah. Aku datang untuk melampaui. Benturan tekad pun terjadi. Pohon kenangan bergetar, samudra cahaya berombak, dan seluruh ruang bergetar oleh suara pertempuran dua sisi dari diri Wang Lin sendiri. Benturan cahaya dan api memenuhi ruang itu. Sosok berjubah putih, bayangan dirinya yang menyerah, menyerang tanpa henti. Kenapa kau terus melawan? Kau tahu, pada akhirnya semua yang kau lindungi akan musnah. Setiap kata terasa seperti belati menusuk hati Wang Lin. Tapi ia tidak goyah. Api kecil di dalam dirinya terus berkobar, membakar luka demi luka. Musnah atau tidak, itu bukan alasan untuk berhenti berjalan. Teriak Wang Lin. Suaranya menggema, menembus samudra cahaya. Dua sosok itu beradu, menciptakan riak yang mengguncang seluruh pohon purba. Pohon kenangan bergetar hebat. Satu persatu daunnya jatuh. Setiap daun yang jatuh menampilkan satu kenangan, wajah Limuan yang tersenyum, gurunya yang mengajar dengan sabar, bahkan musuh-musuh yang ia tewaskan. Daun itu hancur menjadi debu, seolah kenangan itu ikut musnah. Sosok berjubah putih tertawa getir. Lihat, semua yang kau pertahankan akan hilang satu persatu. Kenangan pun tak abadi. Namun Wang Lin menggenggam satu daun yang hampir hancur. Di dalamnya, ia melihat bayangan Limuan tersenyum kepadanya. Ia menggenggamnya erat, hingga daun itu menyatu dengan darahnya. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa memaksa kenanganku padam. Tubuh Wang Lin dipenuhi luka. Darahnya membasahi tanah cahaya. Tetapi dari luka itu, api menyembur keluar. Bukan lagi api kecil, melainkan api jiwa yang berkobar hebat. Sosok berjubah putih terhuyung, matanya membelalak. Api, itu bukan dari kekuatanmu, itu dari hatimu sendiri. Wang Lin melangkah maju. Setiap langkahnya membakar jejak bayangan putus asa itu. Aku bukan hanya bayangan masa lalu. Aku adalah pilihan. Aku adalah jalan yang kupilih sendiri. Dengan satu tebasan telapak tangan, api jiwa menelan sosok berjubah putih. Bayangan menyerah itu menjerit, lalu pecah menjadi cahaya, kembali menyatu ke dalam tubuh Wang Lin. Setelah pertarungan berakhir, pohon kenangan berhenti bergetar. Daun-daunnya yang tersisa memancarkan cahaya lembut. Dari batangnya, terbuka sebuah celah bercahaya, seperti pintu menuju dunia lain. Wang Lin menatap celah itu dengan napas berat. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya mantap.
Ia tahu, pintu itu akan membawanya ke tahap berikutnya, ke kedalaman yang mungkin tak seorang pun pernah kembali. Sebelum melangkah, ia menoleh sekali ke belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya kehampaan yang sunyi. Kalau begitu, aku akan melangkah sendiri. Dan tanpa ragu, ia masuk ke dalam cahaya. Langkah pertama Wang Lin membuat permukaan hitam beriak, seperti air yang dingin. Namun itu bukan air, melainkan kumpulan bayangan. Ribuan wajah muncul dari bawah permukaan, berbisik lirih, berserah, berhenti, menyerah. Wang Lin menutup matanya, tapi bisikan itu tetap menusuk jiwanya. Ia tahu, ini bukan suara orang lain. Ini suara yang ia sembunyikan dalam hatinya selama berabad-abad. Bayangan di hadapannya menggumpal, membentuk sosok yang menyerupai Su Liguo, lalu berubah menjadi musuh-musuh lamanya yang pernah ia bunuh. Satu persatu mereka menatapnya dengan mata kosong. Kau membunuhku, kau menghancurkan jalanku, apa gunanya semua pengorbananmu? Wang Lin tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya, dan api jiwa kembali berkobar. Namun kali ini api itu redup, seakan tersedot oleh lautan bayangan. Jadi di sini pun, aku harus melawan dendam yang kutinggalkan. Saat nyaris tenggelam, Wang Lin melihat cahaya kecil muncul dari kejauhan. Itu adalah sosok Lim Wuan, tersenyum lembut, memanggilnya tanpa suara. Bayangan hitam mendesis, mencoba menutup cahaya itu. Namun Wang Lin melangkah maju, menembus lautan kegelapan, mengejar cahaya itu. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin berat, seakan seluruh dunia menolak kehadirannya. Tapi ia tidak berhenti. Selama ada satu cahaya, aku tidak akan tenggelam. Ketika Wang Lin hampir menyentuh cahaya itu, muncul sebuah sangkar raksasa dari bayangan, menjebaknya. Sosok di dalam sangkar bukan Lim Wuan, melainkan dirinya sendiri. Dengan wajah penuh penyesalan. Kau tak bisa bebas, karena kau masih membawa beban. Kau bukan penjaga cinta, kau hanyalah tahanan kenangan. Wang Lin menatap sosok itu lama, lalu ia tersenyum samar. Mungkin kau benar, tapi justru beban itulah yang membuatku terus melangkah. Dengan kedua tangannya, ia merobek jeruji sangkar. Api jiwa kembali meledak, menyelimuti seluruh lautan bayangan. Bayangan itu menjerit, lalu pecah menjadi debu. Setiap langkah Wang Lin di atas jalan cahaya meninggalkan bekas luka di telapak kakinya. Cahaya itu bukan sekadar terang, ia adalah ujian, pisau halus yang menggores tubuh dan jiwanya. Namun Wang Lin tidak berhenti, ia berjalan meski darah menetes. Di udara, gema suara terdengar, kekuatan datang dengan harga. Apakah kau siap membayarnya tanpa akhir? Di sepanjang jalan, muncul siluet sahabat-sahabat lamanya. Lim Wuan tersenyum lembut. Zhou Yi menatap dingin. Bahkan guru lamanya berdiri menatapnya. Mereka tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan seolah mengajaknya berhenti. Wang Lin berhenti sejenak, matanya bergetar. Namun ia akhirnya berkata pelan, aku tidak akan berhenti, karena jika aku berhenti, semua pengorbanan kalian akan sia-sia. Siluet itu perlahan lenyap, meninggalkan rasa hampa di dadanya. Jalan bercahaya berubah menjadi lorong penuh duri transparan. Setiap kali Wang Lin melewati satu, duri itu menusuk jiwanya, menggali ingatan paling menyakitkan. Ia kembali merasakan kehilangan ayahnya, ibunya, dan rasa sepi berabad-abad lamanya. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena ingatan itu terlalu nyata. Namun ia menggenggam dadanya, berkata dalam hati, rasa sakit ini milikku, aku tidak akan melupakannya, aku akan menjadikannya kekuatanku. Di ujung jalan, cahaya membentuk gerbang raksasa. Namun di depannya berdiri sosok Wang Lin lain. Tubuhnya berlumuran darah, mata merah menyala. Itu adalah perwujudan dari dirinya yang sudah menyerah pada kutukan. Aku adalah kemungkinanmu yang lain. Jika kau melewatiku, kau akan kehilangan segalanya.
Wang Lin menghela napas panjang. Lalu ia berkata, "Kau adalah aku yang pernah takut, tapi aku bukan lagi orang itu." Dengan satu tebasan api jiwa, ia memecah bayangan itu hingga lenyap. Wang Lin berdiri di hamparan putih tanpa horizon. Langkah kakinya tidak menimbulkan gema. Udara di sana seolah mati. Namun ia bisa merasakan ribuan jiwa berbisik. Suara-suara itu berlapis-lapis, menyerukan nama, janji, bahkan kutukan. "Ini ruang antara," gumamnya, "tempat roh tersesat sebelum menemukan tujuan." Bayangan kabur muncul di hadapannya. Seorang lelaki tua tanpa mata, seorang anak kecil dengan wajah penuh ketakutan, seorang wanita yang menangis memanggil nama kekasihnya. Mereka bukan musuh, bukan kawan, hanya jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Wang Lin menatap mereka tanpa emosi, namun di balik matanya, ada iba yang mendalam. "Aku bukan penyelamat kalian, tapi jika jalan ini membawaku pada kekuatan untuk menghentikan penderitaan, maka langkahku tidak akan berhenti." Tiba-tiba, ruang putih itu berguncang. Dari kejauhan, muncul sebuah gerbang hitam raksasa, penuh dengan ukiran wajah-wajah menyeringai. Gerbang itu berdenyut seperti jantung. Setiap detaknya membuat jiwa-jiwa menjerit. Suara berat bergema, "Wang Lin, jika kau ingin melewati gerbang ini, kau harus menyerahkan satu bagian jiwamu. Tanpa itu, kau tidak akan bisa berjalan lebih jauh." Wang Lin terdiam. Jika ia menyerahkan bagian jiwanya, ia akan melemah. Tapi jika tidak, ia akan terperangkap selamanya di ruang antara ini. Bayangan Li Muwan kembali melintas dalam pikirannya. Senyum lembutnya, suara pelan yang selalu memanggil namanya. "Jika separuh jiwaku hancur, aku mungkin tak bisa lagi mengingatnya dengan utuh." Matanya bergetar, namun akhirnya ia mengepalkan tangan. "Lebih baik jiwaku terkoyak daripada langkahku berhenti di sini. Karena selama ada satu ingatan saja tersisa, aku akan tetap menjadi Wang Lin." Dengan itu, ia merobek sepotong cahaya dari tubuhnya, melemparkannya ke gerbang hitam. Kabut tebal yang menyelimuti dunia seakan bergolak. Di dalamnya, sebuah siluet perlahan muncul. Sosok tua dengan jubah panjang. Matanya berkilau tajam seakan mampu menembus ruang dan waktu. Setiap langkahnya menimbulkan riak di udara, seolah dunia sendiri menunduk pada kehadirannya. Wang Lin berdiri tegak, tubuhnya bergetar ringan. Aura lawannya begitu besar, membuat setiap urat nadi di tubuhnya menegang. Namun, dalam hatinya tak ada rasa gentar, yang tersisa hanya tekad baja dan tatapan tajam yang menolak mundur. Orang tua itu membuka mulut. Suaranya tenang namun bergema seperti guntur di langit. "Anak muda, jalan yang kau pilih penuh darah dan kehancuran. Apakah kau yakin tak akan menyesalinya?" Wang Lin terdiam sesaat. Ingatan tentang keluarganya, kampung halamannya yang hancur, dan pengkhianatan yang ia alami kembali berputar di benaknya. Dengan suara datar, ia menjawab, "Jika jalan ini yang membawaku pada kebenaran, maka biarlah aku berjalan sampai akhir. Penyesalan hanya untuk mereka yang berhenti di tengah jalan." Langit bergetar, kabut menyingkapkan pusaran energi yang luar biasa. Orang tua itu mengangkat tangannya, lalu dengan gerakan ringan meluncurkan serangan. Cahaya menyilaukan pecah di udara, mengalir seperti gelombang pasang yang siap menelan segalanya. Namun Wang Lin tidak mundur. Dengan cepat, ia membentuk segel tangan. Energi primordial di tubuhnya meledak, membentuk pusaran hitam pekat yang menyerap cahaya itu. Pertarungan antara dua kekuatan besar pun pecah, membuat dunia seolah runtuh di sekeliling mereka. Tubrukan energi menyebabkan tanah retak, gunung hancur, dan langit terbelah. Aura kehancuran menyebar, seakan menghapus batas antara hidup dan mati. Wang Lin terdorong beberapa langkah ke belakang. Darah menetes dari sudut bibirnya, namun matanya tetap bersinar penuh perlawanan. Orang tua itu memandangnya lama. Ada kekaguman tipis dalam sorot matanya, bercampur dengan ketidakpastian.
Seakan dirinya melihat sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya, sebuah potensi yang bisa melampaui segalanya. Saat kabut mulai surut, cahaya merah samar muncul dari kejauhan, membawa hawa aneh yang menekan jiwa siapapun yang merasakannya. Wang Lin merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar, seolah sebuah pintu besar yang selama ini terkunci perlahan terbuka. Suara hatinya bergema, langkah selanjutnya akan menentukan apakah aku menjadi penguasa nasibku, atau hanya pion dalam permainan para dewa. Dengan napas berat, ia kembali. Bab ini menutup dengan bayangan besar di cakrawala, pertanda bahwa Wang Lin tidak hanya menghadapi musuh di depan mata, tetapi juga rahasia dan kekuatan yang bersembunyi di balik takdirnya. Jalan yang ia pilih semakin berbahaya, namun tekadnya semakin kokoh. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.